Halo teman-teman, ini gue khusus bikin video karena ada berita sesat lagi ya. Berita sesat lagi, tapi kali ini dari website resminya pajak.go.id teman-teman ya. Website resmi pajak.go.id, websitenya pemerintah, website resminya dari DJP yang menguasai 2000 triliun APBN negara bisa bikin sebuah berita sesat. Oke, mari kita lihat beritanya teman-teman ya. Ini beberapa hari ini nih. Jadi Pajak Go ID ini berita pengadilan pajak tolak gugatan PT Aryo Indonesia DJP menang mutlak ya, menang mutlak. Ini adalah Kanwil Jatim 3. Jadi ini berita yang mirip atau sama dengan yang dimunculkan di Instagramnya Kanwil Jatim 3 teman-teman ya. Tapi ini resmi dari website resmi teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal baca aja ya. Gue sudah tidak perlu baca lagi karena sudah sama aja intinya. Bangga dengan bangganya, dengan tidak ada rasa malunya para pejabat ini mengatakan kami menang. Melawan siapa? Melawan rakyat kami sendiri. Yang mana? Yang membayar gaji untuk kami sendiri. Memang gila dan error itu oknum-oknum pajak ya. Bagaimana bisa oknum pejabat pemerintah merasa menang, merasa bangga melawan rakyat dia sendiri yang membayar pajak, yang kasih makan kepada diri dia sendiri si oknum pajak ini. Gua nggak ngerti bagaimana ceritanya ya. Tapi ya seperti itulah negara Konoha teman-teman ya. Ini pewartanya Anum, yang bikin fotonya Devita, editornya Avan ya. Konten ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan komersil, namun kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menotkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu. Oke, jadi langsung gua kasih ini linknya ya teman-teman ya. Jadi inilah dia linknya, teman-teman langsung bisa buka aja dari Pajak Go ID. Kalau kita buka ke halaman utama DJP tidak muncul. Oke, jadi gue nggak tahu kapan ini dibikinnya dan bagaimana cara mencari artikel ini, tapi gue cuma dapat linknya ya. Nah, tapi kalau kita lihat teman-teman di Instagram waktu itu, masih ingat teman-teman ya? Mungkin lo masih ingat di Kanwil Jatim 3 ini dia. Ini dia original story-nya, original postingannya dari Kanwil Jatim 3. Gue tidak tahu apakah Kanwil dahulu atau dari DJP pusat dahulu ya. Intinya sama persis teman-teman ya. Hanya copy paste ya. Teman-teman tinggal bandingkan nanti ya. Tinggal dibandingkan aja kalimat di sini dengan kalimat di sini ya, copy paste saja. Dan di situ gua sudah komentar ya, satu purnama. Sekarang sudah berapa purnama sekarang ya? Tim adminnya tidak membalas teman-teman ya. Mana nih tim adminnya nih? Gue komen, nggak dibalas teman-teman ya, nggak dibalas nih. Ada komentar dari Pak Rinto nih ya, PT Arion, nggak dibalas juga teman-teman ya. Pak Agus juga ini, gue yang balas malah Pak Agus. Pak Rinto lagi. Jadi banyak orang komentar belum dibalas teman-teman ya, belum dibalas nih. Tuh teman-teman, gue komentar deh. Halo admin DJP Kanwil Jatim 3, Pak Wisnu, sehat? Sehat gak dia hari ini ya? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, mudah-mudahan beliau sehat ya. Kita doakan yang terbaik buat Pak Wisnu. Oke, jadi intinya berita ini, Pajak Go ID suka begini nih, suka error ya. Kita kembali ke tadi juga error ya. Oke, jadi intinya seperti itulah teman-teman ya berita sesat ini gitu. Kenapa gue mengatakan ini berita sesat dan anehnya dan lebih celakanya muncul di sebuah portal milik pemerintah yang dari kantor pusat yang menguasai 2000 triliun, yang mana semua orang di situ dibayar pakai uang Anda dan uang saya, uang pajak kita semua untuk bayar mereka teman-teman ya. Untuk apa? Ngapain mereka? Untuk menghantam rakyatnya sendiri di pengadilan, dan bangga sekali mereka kalau menang lawan rakyat mereka sendiri. Memang apa ya istilahnya yang tepat buat mereka itu ya? Coba teman-teman komentar ya, apa istilah yang tepat buat mereka itu ya. Oke, jadi kenapa gue bilang ini berita sesat? Jadi oknum-oknum ini membuat framing bahwa seolah-olah menang gugatan adalah akhir dari dunia ini. Padahal enggak teman-teman ya. Bahkan mereka sendiri di pengadilan tidak mau mengakui gugatan sebagai upaya resmi. Dia bilang kan lu udah keberatan, lu ngapain ke gugatan lagi gitu loh. Bahkan oknum pajak itu sendiri tidak mau menggunakan upaya gugatan dalam edukasi mereka. Ya, jadi buktinya DJP nggak pernah mengedukasi Anda tentang gugatan ya. Ada nggak DJP edukasi tentang gugatan? Nggak ada teman-teman ya. Jadi ketika mereka digugat, mereka tidak mau mempersoalkan gugatan karena dia bilang ini tidak legal formal karena harusnya lu masuk ke keberatan tapi lu masih ke gugatan. Tapi ketika mereka menang, dia dengan bangga bikin berita, udah gitu copy paste lagi dari Instagramnya. Gue nggak tahu mana yang lebih duluan ya.
Kemudian yang kedua, kenapa berita ini sesat? Karena di keberatan sudah dimenangkan PT Arion. Ya, gugatan kalah, tapi di keberatan PT Arion sudah menang. Bahkan tidak ada perdebatan sama sekali, guys. Ya, di keberatan PT Arion menang tanpa ada perdebatan, tanpa ada ribut-ribut, langsung dimenangkan 100%. Oke, ada beberapa yang dikembalikan suratnya, keberatan yang sudah kita gugat juga ke pengadilan. Tapi dari semua yang diproses ke keberatan yang tidak dikembalikan, semuanya menang PT Arion. Ini adalah disinformasi, teman-teman ya. Dan kita bisa laporkan ke kantor polisi ya. Gue sudah sampaikan kepada Pak Rinto, tolong lapor ke kantor polisi aja. Ini disinformasi oleh oknum pejabat pajak. Ini adalah PMH, perbuatan melawan hukum. Udah nggak ada urusan dengan kegiatan pejabat ini ya. Ini adalah perbuatan melawan hukum. Disinformasi kepada publik, kepada media, kepada massa, kepada masyarakat yang sangat berbahaya sekali ya. Kemudian kenapa berita ini sesat ya? Karena ada upaya gugatan yang baru akan sedang diproses ya, sedang diproses di pengadilan lagi. Karena surat keberatan kita sebagian itu dikembalikan dengan alasan kita belum bayar angka yang disetujui oleh wajib pajak. Padahal wajib pajak tidak pernah menyetujui angka apapun sesuai yang ditulis di dalam SKP itu. Angka ngaco, angka turun dari langit, angka ajaib yang sampai hari ini kita masih pertanyakan kepada si Pak Wisnu dan Bu Hartini itu, dari mana itu datang angka turun dari langit. Sampai hari ini belum bisa dia jelaskan itu angka dari mana. Oke. Kemudian, ini berita ngaco copy paste dari Instagram. Atau sebaliknya, Instagram copy paste dari sini ya, kita tidak tahu. Jadi, tidak ada tanggung jawab jurnalistik sama sekali gitu ya. Tidak ada konfirmasi kepada para pihak gitu ya. Ini website resmi pemerintah guys. Website resmi pemerintah, pajak.go.id loh ya. Yang menguasai 2.000 triliun. Bagaimana bisa membuat informasi, membuat berita yang disinformasi seperti ini. Yang ngaco, yang sesat, yang membingungkan, yang membuat masyarakat itu salah persepsi. Gitu teman-teman ya. Bahkan dia dengan bangga menyatakan dia menang mutlak atas siapa? Atas warga negara sendiri yang membayar pajak, yang kasih makan kepada keluarga para pejabat-pejabat ini. Memang gila si oknum ya. Kemudian berita sesat lagi ya. Karena sampai hari ini, Pak Wisnu dan Ibu Hartini, pemeriksa pajak, belum bisa membuktikan dan belum bisa menjelaskan dari mana angka ajaib itu berasal, teman-teman ya. Sampai hari ini kita masih bertanya dan masih di pengadilan kemarin ya, pengadilan minggu lalu, masih kita tanyain dari mana angka ajaib itu. Dia belum bisa menjelaskan, belum bisa memberitahukan dari mana angka ajaib yang dia munculkan di SKP tersebut. Jadi ini dunia tipu-tipu teman-teman ya. Dunia tipu-tipu, dari pemeriksaan tipu-tipu, dari SKP tipu-tipu, dari pengadilan tipu-tipu. Setelah pengadilan pun dia masih bikin berita tipu-tipu, berita menyesatkan seperti ini teman-teman ya. Kemudian satu lagi dan terakhir, berita ini sesat. Kenapa sesat? Karena fakta persidangan, bukti-bukti yang disampaikan oleh para penggugat, oleh kita-kita ini, para wajib pajak PT Arion, tidak dipertimbangkan oleh oknum hakim di putusan. Teman-teman ya. Tidak bisa dong yang namanya oknum hakim itu kalau mau memutus harus mempertimbangkan pihak penggugat dan pihak tergugat. Tetapi bukti-bukti dari tergugat, dari penggugat dan dari kita tidak dipertimbangkan dalam putusan. Mana bisa oknum hakim seperti itu ya. Tetapi faktanya di negara Konoha bisa-bisa aja ya. Suka-suka dia si oknum hakim. Teman dia soalnya. Temannya mereka itu. Hakim berteman dengan orang yang sedang mau dia sidangkan. Ya pasti konflik of interest dong. Gitu teman-teman ya. Jadi berita sesat seperti ini silakan teman-teman cek ya di Pajak Go ID, sudah tadi gue kasih linknya ya. Teman-teman tinggal masuk, dan Instagram juga silakan di komentar ya, Instagramnya Kanwil Jatim 3. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.